الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن الحارث بن هشام رضي الله عنه أنه bahwasanya sahabat Al-Harith beliau telah bersabda, telah berkata di Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni, beritahukanlah oleh Tuhan kepada aku, bi'amrin dengan suatu perkara a'tasimu bihi, yang aku berpegangan dengannya. Ini ada sahabat Harith datang pada Nabi minta diberi arahan satu hal yang akan beliau jadikan pegangan di dalam kehidupan beliau. Setiap orang itu tentu saja kondisinya beda-beda, maka kadang-kadang kita lihat arahan Nabi untuk setiap orang yang minta arahan kepada beliau, arahannya berbeda-beda sesuai dengan kondisi yang minta arahan. Ada yang suruh berbakti pada orang tua, mungkin kronologinya, ceritanya orang tersebut memang yang terpenting untuk dia adalah memperhatikan berbakti dia kepada orang tua. Kekurangannya di situ itu. Ada lagi yang datang pada beliau diarahkan untuk pergi haji, karena yang lain-lain sudah dia tunaikan, tapi urusan haji belum. Ada lagi yang datang pada beliau minta arahan, oleh beliau diberi arahan, kamu jangan marah. Minta arahan lagi, jangan marah. Minta arahan lagi, jangan marah, kamu masuk surga. Ada lagi yang minta arahan kepada beliau, maka oleh Nabi diberi arahan, berjuanglah fisabilillah. Mungkin semuanya sudah, tetapi urusan perjuangan ini belum dia perhatikan yang semestinya. Maka kita kalau diminta arahan oleh orang secara umum, ya kalau kita tahu ceritanya kehidupan orang tersebut, kita arahkan yang paling sesuai untuk dia, untuk islah dia itu bagaimana. Tidak selalu pertanyaan yang sama, arahannya sama, karena orangnya yang bertanya kan berbeda-beda. Kalau kita nggak tahu, ya arahan umum, alaika bitaqwallah, selalulah bertakwa dengan segala urusan. Itu nasihat itu pasti benar dan pasti cocok. Alhamdulillah. Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umbluk alaika hadza, kontrollah atasmu perkara ini. Ini kamu kontrol ya, ini kamu kontrol. Kamu kendalikan ini. Wa asyara, dan beliau menunjuk ila lisanihi, ke arah lidah beliau. Kamu pengen tak beri arahan amalan yang kamu pegang, ini lidah kamu kontrol. Rawahu Tabarani bi isnadin jayyid. Sebagaimana keterangan-keterangan yang lalu, bahwa tubuh kita ini adalah pabriknya amal. Amal hati, amal anggota tubuh, dan amal lidah. Maka tiga-tiganya harus kita kontrol, jangan sampai keluar kecuali yang diridhai Allah. Dari hati kita maupun anggota tubuh kita maupun dari lisan kita. Maka diceritakan para sahabat tuh, saking hati-hatinya menjaga lidah mereka, banyak yang meletakkan di lidah-lidah beliaunya kerikil, dikulum, diemut seperti ngemut permen itu,
supaya ketika menggunakan lidahnya ingat, saya ini mau mengeluarkan amalan. Maka tidak keluar kecuali yang telah dikontrol. Termasuk yang dinukilkan dari kehidupannya afdalul khalqi ba'dal anbiya, makhluk yang terbaik selepas para nabi, Sayyidina Abu Bakar, begitu itu. Beliau sering kelihatan mulut beliau seperti makan sesuatu, ternyata isinya itu kerikil. Untuk mengontrol lidah beliau supaya yang keluar itu benar-benar terkontrol, hanya yang diridhai Allah saja. Itu Sayyidina Abu Bakar yang begitu tinggi iman dan amalnya. Ini nyontohkan pada kita begitu itu. Kalau kita ini mungkin yang cocok bukan diberi kerikil lidah kita ini, diberi lakban. Biar kalau ngomong benar-benar hati-hati. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qultu, aku mengatakan li Rasulillah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ausini, berikanlah pesan kepada aku, berikanlah wasiat kepada aku. Qala, Nabi bersabda, usika, aku berpesan kepada engkau bitaqwallah, dengan takwa kepada Allah. Aku pesan kepada kamu supaya kamu takwa kepada Allah, mengamalkan seluruh perintah dan menjauhi seluruh larangan. Fa innaha, maka sesungguhnya sifat ketakwaan, ya khaslatut taqwa baca ya. Zainun li amrika kullihi, adalah hiasan untuk urusanmu semuanya. Ngomong dengan takwa menjadi hiasan. Diam dengan takwa menjadi hiasan. Marah disertai takwa jadi hiasan. Senyum disertai takwa jadi hiasan. Di antara maksudnya zainun itu menjadi manfaat untuk kamu. Apapun kebaikan yang tidak disertai dengan ketakwaan itu jadinya kemaksiatan. Lah kok bisa, Pak? Iya, jelas toh. Wong karena enggak takwa itu maksudnya kan tidak sesuai dengan prosedur. Ada orang dalam amalan yang begitu baik, amalan terpenting selepas iman yaitu sholat. Karena tidak disertai ketakwaan, Allah mengatakan mereka di dalam kecelakaan. Fawailul lil musallin. Kecelakaan untuk orang-orang sholat. Orang sholat kok celaka itu gimana? Mestinya yang enggak sholat itu yang celaka. Kalau enggak sholat sudah jelas lah, itu orang yang enggak beruntung. Tapi ini orang sholat kok celaka itu gimana? Karena ternyata program sholat dia tidak disertai dengan ketakwaan, tidak sesuai prosedur. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang sholatnya dilaksanakan di luar jadwalnya. Sholat subuh dikerjakan waktu duha, sholat zuhur dikerjakan waktu isya, itu namanya an sholatihim sahun. Kata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, alladzina yuakhiruna as-shalawati an awqatiha. Ini sahun maksudnya orang-orang yang melaksanakan sholat sampai keluar waktunya. Sholat tetapi tidak sesuai dengan ketakwaan, akhirnya tidak menjadi indah tapi menjadi keburukan. Maka kita ini mengamalkan kebaikan, jangan berhenti dulu, disertai prosedurnya yaitu ketakwaan. Qultu, aku mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zidni, tambahkanlah wasiat kepada aku. Qala, Nabi bersabda, alaika, peganglah olehmu, selalulah kerjakan olehmu, bitilawatil Qur'an, membaca Al-Qur'an, wa dzikrillah, dan mengingati Allah azza wa jalla. Di alaika itu tidak akan terlaksana dengan baik sebelum orang melaksanakan yang diperintahkan dengan alaika selepasnya itu continue, rutin, sesering mungkin.
Dipeganglah baca Quran dan zikir kepada Allah. Sering-seringlah kamu baca Quran dan sering-seringlah berzikir. Fa innahu, maka sesungguhnya baca Quran dan zikir, zikrun laka merupakan penyebutan kamu fis sama, di langit. Tambah banyak baca Quran, tambah banyak zikir, di langit tambah banyak disebut-sebut dan dipuji-puji oleh Allah, yang diteruskan oleh para malaikatnya. Orang itu di dunia walaupun nggak kondang, tetapi kalau ahli baca Quran, ahli wirid, di langit sana kondang. Walaupun di dunia kondang, tetapi nggak pernah baca Quran, nggak pernah wiridan, itu di langit nggak ada yang kenal itu. Sopo? Wa nurun laka fil ardi, dan cahaya bagimu di bumi. Di antara maksudnya, dengan sebab bacaan Quranmu kamu dapat hidayah. Dengan sebab wiridmu kamu dapat hidayah, nur hidayah. Maka ada seorang sahabat laporan pada Nabi, ya Rasulullah, saya punya teman suka melanggar. Nabi bertanya, dia masih suka baca Quran apa tidak? Masih ya Rasulullah. Bacaan Quran dia akan menghentikan dia dari pelanggarannya. Dalam riwayat yang lain dalam kitab ini juga, bahwa syaitan itu 24 jam akan usaha menjerumuskan kita. Begitu kita zikir, Allah masukkan kita dalam lindungannya, syaitan gagal dalam menjerumuskan kita. Maka orang itu kalau nggak suka wiritan, nggak suka baca Quran, ujung-ujungnya maksiat. Tapi baca Quran yang bagaimana? Zikir yang bagaimana? Yang disertai ketakwaan. Ada orang itu sebetulnya zikir tapi dimurkai Allah. Mengzikirnya dengan cara yang tidak diridhai Allah. Dengan tidak mahram, campur aduk dan sebagainya, ya jadi tidak dapat janji anugerah dengan sebab zikir tersebut. Bahkan ada orang yang belum dapat hidayah, zikir itu dijadikan untuk alat maksiat. Yang diceritakan oleh Ibnu Jauzi dalam kitab Talbisul Iblis. Ada seorang pengajar yang dia punya murid yang cantik-cantik. Dia pengen bermaksiat dengan muridnya, bingung caranya gimana. Maka dia membuat imtihan pada murid-muridnya yang sedang duduk-duduk bersama dia. Murid-muridku, tahukah kalian zikir yang paling afdal itu apa? Maka semuanya dikatakan la ilaha illallah, paling afdal. Kalau orang mengatakan la ilaha akan dapat apa? Kunci surga. Akan dapat lagi apa? Akan dapat keistimewaan. Kalau zikirnya itu dibawa sampai mati, minimal dia akan dapat surga yang luasnya 10 kali lipat dunia, macam-macam. Maka dia nunjuk yang paling cantik. Coba kamu bilang zikir yang barokah tadi. Maka santrinya bilang la ilaha illallah. Maka dipanggil, luar biasa. Barokahnya luar biasa, keluar dari mulut kamu. Ini mulut yang barokah, kemudian dicium mulutnya. Ini namanya, ya itu tadi, apa saja yang tidak disertai ketakwaan bisa jadi alat kemaksiatan, walaupun namanya zikir, walaupun namanya baca Quran. Maka kita harus hati-hati. Jangan berbangga dulu kita sudah dalam kebaikan. Kebaikan itu menurut kita apa kebaikan menurut prosedur? Maksiat diatasnamakan tabarukan. Serepot. Qultu, aku mengatakan, zidni, tambahkanlah kepada aku. Qala, Nabi bersabda, alaika, selalulah kamu pegang bitulis sumti, panjangnya diam. Jadi kamu banyak diam ya. Di aslinya arahan agama itu kurang lebihnya menurut pemahaman banyak ulama, kita ini jangan buka mulut kecuali yakin kalau pahala. Diam. Selain itu supaya diam aja. Mulut ini produksi kebaikan, kalau nggak produksi diam. Asasnya begitu itu. Jangan nggak ada tujuannya, nggak ada pahalanya,
mulut digunakan ngoceh sana ngoceh sini, teriak yang enggak jelas. Ya itu namanya enggak pintar. Ini pabrik kita diantaranya yang mulut itu pabrik amal. Fa innahu maka sesungguhnya panjangnya diam matradatun lisyaitan, menolak syaitan. Jadi setan itu diantara cara masuknya kalau kita salah dalam menggunakan mulut. Akhirnya amalannya salah mendatangkan gelapnya hati. Kalau hatinya gelap nggak kuat amal, nggak menikmati amal, meninggalkan amal. Na'udzubillah terlempar dari agama. Wa'aunun laka ala amri dinik, dan akan menjadi bantuan bagimu atas urusan agamamu. Dalam tafsir Sawi disebutkan kurang lebihnya, kalau kamu merasa dirimu itu loyo dari melaksanakan kebaikan, males, kebaikan itu males, padahal perasaan kamu itu nggak buat maksiat, tapi kok males, maka kata beliau, ingat-ingat, biasanya orang yang males dalam kebaikan itu karena suka omong yang nggak ada pahalanya, kebanyakan ngomong. Di ngomong yang nggak ada pahalanya itu menyebabkan orang males dalam melaksanakan kebaikan, apalagi kalau ngomongnya gunjing, fitnah dan sebagainya. Maka kalau kita ini pengen belajar itu semangat, wiritan semangat, ngaji semangat, tahajud semangat, diantaranya jangan omong kosong. Wa'aunun laka ala amri dinik. Di vitaminnya semangat itu diantaranya ngontrol lidah jangan terbuka kecuali dalam kebaikan. Bukan ngobrol, gembos. Ya, apa itu seperti ban bocor itu akhirnya ya kempes, hilang tenaganya. Qul aku mengatakan zidni, tambahkanlah kepada aku. Qala Nabi bersabda, iyyaka wa kathratad dhahik. Iyyaka jauhilah olehmu wa kathratad dhahik, banyaknya tertawa. Nabi diceritakan pernah tersenyum, bahkan pernah tertawa, yang sampai didengar oleh seluruh orang di majelis beliau. Bahkan beliau pernah tertawa sampai kelihatan gerahamnya, tertawa lepas pernah juga. Maka yang beliau arahkan jangan banyak ketawa, bukan jangan ketawa. Fa innahu maka sungguhnya banyak tertawa yumitul qalba, mematikan hati. Allah. Ini orang banyak tertawa itu mematikan hati. Maksudnya melemahkan hidayah yang ada dalam hati, bahkan bisa menghilangkan nur hidayah itu. Wa yadhhabu, dan menghilangkan binuril wajhi, cahayanya muka. Mukanya hilang cahayanya. Maksudnya apa? Di antara maksudnya pertama, orang itu kalau soleh, itu orang itu melihat mukanya aja tampak ini orang baik. Tapi kalau orang itu kebanyakan tertawa, cahaya kesolehan itu lenyap dari mukanya. Seketok wong bedigasan rapat bener ya. Di antaranya nurul wajhi, di antaranya adalah hilang kewibawaannya orang-orang terhadap dia karena dia kebanyakan tertawa. Tapi yang awal itu sepertinya lebih penting itu yang awal, yaitu akan menyebabkan nur kesolehan itu bisa lenyap. Qultu aku mengatakan zidni, tambahkanlah kepada aku. Qala Nabi bersabda, qulil haqqa wa in kana murra. Katakanlah yang benar walaupun kebenaran itu adalah pahit. Kita ini diperintahkan dalam agama untuk mengatakan yang benar walaupun pahit. Tapi jangan terus kita ini salah dalam mempraktekkan ini, yaitu semua kebenaran kita katakan. Tidak. Kita kalau ngomong harus benar, tapi tidak semua kebenaran boleh kita omongkan. Ada sebagian kebenaran itu kalau kita omongkan menjadi kemaksiatan. Apa Pak? Ya banyak. Banyak orang ketemu dengan istrinya kemudian diceritakan kebenarannya. Akhirnya jadi film porno kan. Contohnya begitu. Katakan yang benar, tapi tidak semua kebenaran boleh dikatakan.
Qultu aku mengatakan zidni, tambahkanlah kepada aku. Qala Nabi bersabda la takhaf, janganlah kamu takut fillahi, di dalam ridhonya Allah. Fillah ini di dalam mengamalkan agama, memperjuangkan agama, mempraktekkan yang diridhai Allah. Laumata laimin, caciannya orang yang mencaci. Jikalau perkara ini sudah benar, sudah diridhai oleh Allah, jangan mundur, terus kerjakan walaupun ada yang mencaci. Tetapi kalau memang itu benar dan dikerjakan sesuai dengan prosedur, orang-orang yang benar akan dukung kita. Di dunia ini ada satu hal yang kita tidak akan bisa mengelak. Ada yang suka pada kita dan ada yang kontra dengan kita. Memang begitu itu dunia. Kalau kita ini wajahnya jelek, sejelek-jeleknya, bahkan kalau perlu jadi ustadznya Fir'aun, tetap aja ada pendukungnya. Baik seperti para anbiya, bahkan seperti Sayyidul Anbiya, ada aja yang mencemoohnya, mengolok-oloknya, mengfitnahnya. Maka manusia memang ujian. Maka kalau pertimbangan kita manusia, nanti kita jadi bingung di dunia ini. Perkara ini sudah diridhai Allah, saya ngajarkan ini sudah dengan hikmah, dengan akhlak, pantang mundur. Begitu itu. Qultu aku mengatakan zidni, tambahkanlah oleh engkau ini kepada aku. Qala Nabi bersabda liyahjuzka, supaya menghalangi kamu anin nas, dari sibuk ngurusi aibnya orang. Ma perkara ta'alamu yang kamu tahu min nafsika, dari dirimu. Kurang lebih salahnya begitu itu. Kamu kan tahu kan dirimu punya kelemahan, punya kekurangan, punya kesalahan. Janganlah kamu sibuk nyari kesalahannya orang lain, padahal kamu sendiri juga banyak kesalahan. Supaya kesalahan-kesalahan kamu itu menghentikan kamu untuk nyari kesalahan orang lain. Jadi kita ini dengan orang lain itu ya ngajak kebaikan, ngomong kebaikan, ajak kebaikan, ngomong kebaikan, ngajak meninggalkan kemaksiatan. Di program kita begitu itu, program-program positif, jangan program-program nyari salah. Kita sendiri sudah banyak salah. Tidak perlu kita kulaan untuk tahu kesalahannya orang lain. Supaya menghalangimu anin nas, dari ngurusi kesalahan orang-orang, mah kesalahan ta'lamu yang kamu tahu min nafsika, dari dirimu sendiri. Dirinya bolosan, terus bagaimana? Nah. Komentari orang yang bolosan, ini bolosan enggak seperti saya, masuk terus, masuknya di luar kelas. Nah. Orang itu sebetulnya enggak naik itu tukang bolos, padahal dia bolosnya lebih banyak tapi naik tidak resmi. Nah. Karena disafaati demit. La ilaha illallah. Rawahu Ahmad wa Tabrani wa Ibnu Hibban wal Hakim fi hadits, wa qala al Hakim sahihul isnad. Hadis ini adalah sahih sanadnya. Semoga nasihat-nasihat Nabi tadi jadi bekal bagi kita. Allahumma shalli salatan kamilah وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل بالقد وتنفرج به القرب وتقضى بالحوائج تنال بالرغائب وحسن الخواتم مسك الغمام يجيب. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الراحمين فرج على المسلمين. Ulangi lagi, ya-nya agak panjang. Ya Arhamar Rahimin ya
sirri